saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita akan memulai ibadah yud kita pada sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami semua sehat, kami semua bisa kembali berangkat beribadah online Tuhan. Dan biarlah setiap kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi to worship.
Shalom young people, kita kembali bertemu dan saya percaya setiap saudara yang terus mengandalkan Tuhan hari-hari ini, walaupun masih kita belum bisa bertemu secara offline, tapi tangan penyertaan Tuhan menyertai setiap saudara-saudara sekalian. Dan kali ini kita akan belajar satu tema baru yang namanya Do What He Wants, atau yang artinya bahasa Indonesia adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Terambil dari Matius 1 ayat 24. Matius 1 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat ini yang khususnya di ayat 19, kita tahu sampai ke 23 di mana kita bisa melihat Yusuf mengalami galau, mengalami kegalauan, mengalami kebimbangan, di mana dia mengetahui bahwa tunangannya itu hamil. Saya percaya setiap lelaki akan berpikir keras, bahkan mengalami juga guncangan sedemikian seperti yang dialami oleh Yusuf, yang sampai bimbang apa yang harus dikerjakan dan sebagainya, karena dia belum sama sekali menyentuh, dalam artian menyentuh secara seharusnya suami istri, layaknya suami istri, dan istrinya kok hamil. Kenapa dikatakan istri? Di zaman waktu dahulu Yusuf dan Maria itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama di kalangan Yahudi, yang pertama adalah pertunangan di antara orang tua kedua pasangan. Ya. Mungkin anak-anak pasangan yang akan nanti dinikahkan nanti atau yang ditunangkan itu masih kecil, belum mengerti, tapi orang tuanya punya kesepakatan ini bisa nanti suatu saat akan dibatalkan, tidak perlu ada sesuatu yang menghebohkan dan sebagainya kalau memang ada salah satu pihak yang membatalkannya. Dan tahap kedua yang berikutnya adalah pertunangan kedua, pertunangan yang selanjutnya adalah tahap di mana pasangan yang akan ditunangkan itu adalah pasangan yang dewasa. Dan pertunangan ini seperti layaknya suami istri atau pernikahan. Cuma perbedaannya tidak melakukan hubungan intim. Mereka terikat satu sama lain dan hanya bisa dibatalkan melalui perceraian. Ini yang dialami oleh Yusuf dan Maria adalah pertunangan kedua seperti saat itu ya. Jadi setelah pertunangan ada masa waktu sampai dia menikah secara resmi kurang lebih 1 tahun. Nah itu demikian adanya. Nah, Yusuf tidak seperti yang zaman sekarang. Mungkin banyak sekali zaman sekarang karena banyak yang era bebas, yang tanda petik ya bebas maunya sendiri. Ya mungkin kalau dikatakan zaman pertunangan sekarang ini sebelum menikah tahu pasti akan menikah, kadang-kadang berhubungan intim dengan pasangannya. Dipikir ya kan sebentar lagi kan akan dilegal kan, ini kan sudah kedua orang tua udah ini. Nah itu mungkin terjadi sekarang ini, tetapi di zaman dahulu tidak akan terjadi demikian, karena konsekuensinya adalah hukuman raja. Dia akan mengalami hukuman-hukuman dari adat istiadat mereka, ya, kelompok mereka. Nah ini yang terjadi. Jadi Yusuf dikatakan di ayat 9 dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf adalah, kita tahu bahwa dia anak Yakub, ya, keturunan dari Daud. Kalau ditarik terus ke atas, dia adalah keturunan Daud. Dia adalah seorang yang tentunya karena keturunan raja Israel, dia juga dihormati, dikenal oleh banyak orang. Jadi kalau waktu dia
menceraikan secara terbuka, itu akan mengundang kehebohan ya, dan sebagainya. Jadi dia berencana menceraikan istri dengan diam-diam. Dia kepengen istrinya juga nggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dihakimi oleh masyarakat dan sebagainya. Dia tidak mau Yusuf nggak mau Maria mengalami hal demikian. Makanya dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati. Dia tahu bagaimana sebaiknya akan dilakukan oleh Maria waktu untuk bisa mungkin menikah dengan pasangannya yang menghamilinya. Itu dianggap demikian. Dia sedemikian rupa, dia mengalami kebimbangan. Nah, waktu mengalami kebimbangan, waktu dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia galau, akhirnya dia tertidur. Dan dikatakan di ayat ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Nah, pertanyaannya, kok Yusuf tahu itu malaikat Tuhan di dalam mimpinya? Jangan-jangan bunga tidur doang, jangan-jangan iblis yang masuk dalam pikirannya atau yang bisikin sesuatu di telinganya, dia mulai bermimpi dan sebagainya. Kok tahu dia itu malaikat Tuhan? Nah, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, ada 2 poin yang kita bisa pelajari dari Yusuf, dari seorang pribadi Yusuf. Yusuf punya 2 hal. Yang pertama adalah kepekaan. Yusuf peka dengan suara Tuhan. Yusuf tahu yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Setiap kita, saya rasa juga waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita belajar firman, waktu kita sering berdoa, mulai bersekutu senantiasa dengan Tuhan, mulai semakin terus hari lepas hari kita makin bersekutu, kita makin mengenal Dia, makin intim dengan Dia, tentunya akan mulai timbul kepekaan-kepekaan. Kita akan tahu bahwa ini yang kehendak Tuhan, ini yang bukan, ini kehendak dunia atau kehendak daging. Ya, pasti kita akan bisa sedikit banyak melihat. Contoh paling mudah, kehendak daging atau kehendak roh misalnya ya, di mana kita mengalami mungkin hari-hari ini. Contoh, kalau kita hari Minggu, hari-hari ini masih dalam masa pandemi, ada yang gereja-gereja yang sudah offline, ada juga masih online, ada juga yang masih dua-duanya seperti gereja kita hari ini. Kita juga ada YouTube untuk di ibadah umum, ada juga offline-nya ya, yang bisa bertatap muka langsung dengan pembatasan protokol kesehatan yang seharusnya. Tapi mungkin di hari ini karena mall sudah buka dan tempat hiburan lainnya, kafe sudah boleh dan sebagainya, diajak temen, yuk kita udah lama lu nggak reunian, kita kumpul-kumpul yuk, hampir 2 tahun tuh pandemi, yuk nongkrong dulu, nggak usah lah ke gereja. Kita peka, kita tahu, jangan, kalau kamu ikut sama teman-temanmu, ntar ujung-ujungnya nggak cuma jauh dari yang seharusnya, kamu akan gini dan gitu dan sebagainya. Itu mungkin ada di mana Roh Kudus bekerja dalam hati kita memperingatkan hal itu. Tapi apa yang kita lakukan? Sering terkadang ya nanti dulu aja deh, kan minggu depan juga masih gereja, YouTube juga ada, bisa aja kan tinggal nonton, tinggal pencet. Yang ada akhirnya YouTube nggak nonton, ke gereja enggak, minggu depan ada acara yang lain dan sebagainya. Terus terjadi. Lama-lama kita mulai kehilangan kepekaan. Suara Roh Kudus yang bekerja pada setiap kita mulai makin tidak terdengar. Yang ada selalu, wah saya pengen begini, saya pengen gitu. Kehendak daging lah yang nanti makin kuat. Nah, Yusuf peka, dia kenal suara Tuhan, dia tahu. Dan bukan hanya peka, poin kedua adalah Yusuf taat. Ketaatan. Yusuf waktu bangun dari tidurnya, dia melakukan perintah malaikat Tuhan, yaitu mengambil Maria sebagai istri. Dia taat. Walaupun mungkin
gak mengenakan dia, walaupun gak masuk logika. Tapi karena dia kenal Tuhan, dia tahu bahwa itu suatu kebenaran, dia ambil hal tersebut, dia lakukan. Saya percaya setiap kita mengalami juga dalam keseharian kita hal-hal yang kayaknya nggak mau, hal-hal yang nggak masuk logika, hal-hal yang kayaknya sulit untuk dipikirkan, nggak masuk akal dan sebagainya. Nggak mungkinlah kita mengerjakan ini dan itu. Kita akan mengalami hal itu. Tapi apakah responnya kita ini sama seperti Yusuf, taat? Waktu diberi mimpi sama Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan, atau mendengarkan YouTube seperti saat ini. Waktu ada Roh Kudus bekerja mengingatkan setiap kita, apakah kita meresponnya dengan ketaatan? Atau sebaliknya, kita menunda, kita biarkan begitu saja, dan akhirnya nggak pernah terdengar lagi. Kita mungkin nggak peka sama sekali. Setiap ciptaan tentunya akan sangat baik atau sangat maksimal kalau bisa difungsikan secara maksimal, dan pasti tentunya akan penemu atau yang mengembangkan suatu ciptaan itu waktu bisa memberkati orang banyak, digunakan sampai maksimal, pasti dia akan dengan senang luar biasa. Nah, dia akan bersuka cita, dia akan melihat bahwa wow, saya punya ciptaan, saya punya barang, atau saya punya produk yang digunakan, ini saya kerjakan, dipakai secara maksimal dan membantu banyak orang. Tentu akan membahagiakan si pencipta. Tentu juga membahagiakan kalau seandainya kita suatu produk, atau kita bicara produk handphone ini bisa maksimal, bisa membantu kita dengan maksimal. Kalau dia bisa bicara, saya percaya pasti itu luar biasa. Saya punya fungsi bisa membantu kalian, pasti suatu kebanggaan tersendiri. Atau kita misalnya bisa jadi juara kelas dan sebagainya, itu jadi kebanggaan bukan hanya buat kita, bahkan buat orang-orang sekeliling kita. Demikian juga setiap kita manusia. Kita waktu diciptakan Tuhan, kita tahu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan maksimal, dengan tepat, kita sedang memuliakan Bapa di sorga. Tentunya setiap kita kalau ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Pengen semuanya, termasuk saya waktu di awal-awal saya kan ngomong, tujuan hidup saya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Semua boleh ditanya demikian. Tapi waktu setelah saya katakan itu, ada juga orang nanya, bagaimana cara memuliakan Tuhannya? Mulailah saya bingung. Ya, kita waktu mengerjakan kehendak Tuhan, dalam waktu saya sudah beberapa lama mengetahui kebenaran ini, saya belajar firman lebih lagi. Saya baru tahu bahwa melakukan kehendak Tuhan dengan benar, termasuk dalamnya adalah melakukan perintahnya Tuhan dalam keseharian kita, itu menjadikan kita sebagai ciptaannya melakukan, berarti privilege buat setiap kita bisa melakukan itu dan memuliakan Bapa di sorga melewat keberadaan waktu kita mengerjakan itu. Itu Tuhan dimuliakan, orang-orang bisa terberkati, dan orang-orang bisa melihat bahwa wow, Allahnya luar biasa yang disembah, berbeda dengan kebanyakan orang atau orang-orang dunia. Itu yang terjadi. Nah, waktu kita mengalami hal tersebut, kita melakukan pekerjaan yang menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, atau kita masuk dalam proyek besarnya Tuhan, kita menggenapinya, kita melakukan yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Itu dengan luar biasa, dengan menurut saya itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berarti di mata Tuhan, saya mengalami kesukacita yang luar biasa tentunya.
Saya percaya setiap kita juga kepengen melakukan kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Tadi ada 2 poin yang saya bagikan, itu kepekaan dan ketaatan. Saya percaya waktu kita melakukan hal itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan mengalami suatu sukacita yang luar biasa, mengalami kebahagiaan seutuhnya, bukan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang dipandang oleh dunia dengan status dan sebagainya, tidak. Tetapi itu semua kita alami dengan sukacita yang besar, di mana juga sekaligus menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini kami boleh belajar dari pribadi Yusuf. Kami boleh belajar bagaimana dia peka terhadap perintah Tuhan. Dia tahu persis apa yang dia hadapi, apa yang dia gumuli, apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan dalam hidupnya. Kami mau juga sama seperti Yusuf, kami boleh peka dan kami boleh meresponinya dengan ketaatan Tuhan. Kami mau meresponinya dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu kami mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, nama Tuhan dipermuliakan. Orang boleh mengenal Allah kami yang kami sembah. Orang boleh mengenal pribadi Kristus melalui keberadaan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang hari ini Tuhan izinkan untuk kami hadapi bersama-sama juga dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan mengalami suatu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan akan membawa kami kepada dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena kami boleh bersandar sepenuhnya pada Engkau. Waktu kami bersandar sepenuhnya pada Engkau, kekuatan Tuhan, Tuhanlah yang berperang bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami mengerjakannya, kami boleh menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan rencana-rencana Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar. Biar setiap firman yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi rema dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yuk yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.